Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya ingin memaparkan hasil dari penelitian kami. Sebelumnya kami patut mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Saintek, Dikti Saintek maksud saya, yang telah berkenan eh, memberikan dana untuk membiayai riset kami yang berjudul Pengembangan Model Anti-Fraud Sistem Pengendalian Internal dalam Mencegah Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, khususnya di perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Adapun tim peneliti, saya sendiri Ewing Yupisa Ibrani, kemudian ada Pak Deris Desmawan dan Ibu Yeni Dwi Handayani selaku anggota peneliti. Oke, saya mulai dari latar belakang. Nah, pengadaan barang dan jasa, khususnya di sektor publik, termasuk pun di perguruan tinggi negeri di Indonesia, merupakan area strategis yang memang terbukti rentan terhadap penyimpangan dan fraud atau kecurangan. Di mana fraud pengadaan barang dan jasa itu tidak hanya berdampak pada pemborosan anggaran negara, tapi juga menurunkan kualitas dari layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi. Nah, dalam konteks ini, pemerintah telah menerapkan yang namanya sistem pengendalian internal sebagai upaya preventif untuk mengurangi potensi penyimpangan tersebut. Namun, kasus fraud pengadaan barang dan jasa tetap saja marak terjadi di banyak perguruan tinggi. Bahkan, baru-baru ini cukup viral kasus korupsi laptop Chromebook ya, yang menyeret mantan Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim ya, beberapa waktu yang lalu ya. Nah, ini dikatakan apa ya, berpotensi jadi tersangka itu 2 kali katanya, menurut berita seperti itu. Baik, latar belakang pendidikan. Nah, berdasarkan laporan yang dikeluarkan atau dirilis oleh Transparansi Internasional bahwa Indonesia di tahun 2024 itu memperoleh skor IPK atau Indeks Persepsi Korupsi senilai 40,54% skala 100. Atau kalau di ranking itu berada pada ranking 99 dari 184 negara yang disurvei. Hal ini yang memang membuat masih apa ya, uh, agak sedikit mengecewakan karena memang dari survei pertama kali dilakukan sampai dengan 2024 skor Indonesia itu tidak atau ranking Indonesia itu tidak pernah uh, kurang dari ranking 50. Kemudian untuk survei yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch, survei di tahun 2024 ini, hasil survei dari ICW menyatakan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa ini memanglah wilayah yang sangat rentan terhadap kecurangan atau korupsi, di mana tahun 2024 saja terdapat 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara di atas 1 triliun rupiah. Nah, senada dengan itu, ACFE Indonesia menyatakan bahwa hambatan pencegahan fraud, khususnya korupsi, itu adalah karena dari sisi manajemen keuangan yang tidak efisien, kemudian masih dijumpai atau ditemukan praktek kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, serta kelemahan pengendalian yang memang masih menjadi isu sentral. Nah, untuk laporan yang saya ambil dari data KPK sendiri, bahwa uh, kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sampai dengan saat ini ya, kalau dipilah berdasarkan jenis perkara, memang untuk gratifikasi menempati posisi yang paling banyak atau paling tertinggi atau tingkat jumlahnya. Nah, bisa kita lihat dari total 10 tahun terakhir dimulai dari 2015 sampai 2024 terkait dengan gratifikasi itu ada 866 kasus. Tapi begini, untuk di jenis perkara pengadaan barang dan jasa, walaupun dia menempati urutan kedua setelah gratifikasi,
Namun apabila dilihat dari trennya, peningkatan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat tahun 2015 ada 14 kasus yang ditangani KPK, sampai dengan tahun 2024 ada 68 kasus. Artinya peningkatan jumlah kasusnya itu hampir mendekati 5 kali lipat. Kemudian, nah, teknologi informasi yang dinyatakan atau dikatakan dapat secara positif ya, dapat membawa dampak positif yang mempengaruhi perkembangan maupun pertumbuhan organisasi, tapi ternyata dengan penggunaan teknologi informasi juga ternyata menjadikan suatu lahan subur untuk meningkatkan peluang terjadinya fraud. Nah, ini dilihat dari sisi uh, gap dari teorinya, di mana teknologi tadi di satu sisi membawa dampak positif, di satu sisi dapat membawa dampak negatif, justru malah mempermudah orang untuk melakukan kecurangan atau fraud. Nah, ternyata walaupun setiap organisasi memiliki sistem pengendalian sendiri, tapi ternyata itu saja tidak cukup untuk mencegah timbulnya fraud. Oleh sebab itulah masih membutuhkan faktor lain yang dapat bekerja secara integrasi dengan sistem pengendalian internal yang tentunya diharapkan dapat mengurangi potensi orang untuk melakukan fraud atau kecurangan. Nah, dalam penelitian ini variabel yang akan kami tambahkan mengintegrasikan dengan model utama yaitu adalah variabel integritas dan transparansi yang memang uh, kami telah beberapa tahun terakhir memang masih kurang atau masih belum banyak yang dilakukan penelitian dengan menambahkan atau memasukkan variabel integritas dan transparansi dalam sebuah kerangka kerja pencegahan korupsi ini, sehingga kami menambahkan variabel tersebut. Oke, kemudian, nah dari gap yang telah kami paparkan sebelumnya, sehingga menimbulkan atau memunculkan suatu peluang untuk dapat dilakukannya sebuah penelitian baru, di mana penelitian baru yang akan kami lakukan ini fokusnya ada pada pengadaan barang dan jasa, khususnya di perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Nah, di mana kerangka kerja yang kami usung itu adalah suatu kerangka kerja yang berbasis teori kelembagaan atau teori institusional untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian, ya, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah model anti-fraud yang berbasis pada teori kelembagaan atau teori institusional dengan penambahan variabel integritas sebagai variabel mediator atau pemediasi dan variabel transparansi sebagai faktor penguat atau moderatornya. Nah, adapun kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk memperluas penelitian mengenai konseptual yang mengintegrasikan variabel integritas sebagai variabel mediasi dan variabel transparansi sebagai moderasi dalam hubungan antara sistem pengendalian internal dan kecenderungan orang untuk melakukan fraud atau potensi fraud. Nah, dalam penelitian ini mekanisme sistem pengendalian yang kami adopsi adalah sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah itu sendiri atau disingkat SPIP. Nah, ini adalah model kerangka penelitian empiris yang akan kami lakukan, di mana hipotesis pertama itu adalah sistem pengendalian internal pemerintah dapat berpengaruh secara negatif terhadap potensi untuk melakukan fraud. Hipotesis kedua, sistem pengendalian internal pemerintah akan mempengaruhi secara positif integritas dari pelaku atau panitia pengadaan barang dan jasa. Kemudian hipotesis ketiga adalah integritas, tentunya integritas dari penyelenggara pengadaan barang dan jasa
itu dapat mempengaruhi secara negatif potensi akan melakukan fraud. Kemudian hipotesis keempat ini merupakan novelty, 4 dan 5 itu merupakan novelty, yang 4 adalah faktor pemediasi atau interveningnya, di mana integritas itu diharapkan dapat menjembatani atau eh, apa dapat mengintervening, dapat menjembatani hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap potensi untuk melakukan fraud. Dan hipotesis kelima adalah transparansi dapat memoderasi atau memperkuat ya sistem pengendalian internal pemerintah sehingga potensi untuk melakukan kecurangan atau fraud itu dapat ditekan. Nah, adapun originalitas yang kami tawarkan itu adalah yang pertama adalah instrumen pengukuran SPIP itu sendiri atau pengukuran sistem pengendalian internal yang kami kembangkan dari PP 60 tahun 2008 tentang SPIP itu sendiri, yang dimana hal ini untuk menjawab beberapa kritik dari peneliti terdahulu mengenai proksi yang kurang tepat ya untuk menilai pengendalian internal. Apalagi kami menekankan pada penelitian ini pada bagaimana sistem pengendalian internal itu berhubungan pada keefektifan pengendalian internal khususnya di aktivitas pengadaan barang dan jasa sehingga dapat mencegah potensi fraud itu terjadi. Kemudian novelty yang kedua adalah kami menawarkan mengintegrasikan ada dua variabel perannya sebagai soft control ya. Yang pertama adalah variabel integritas dan yang kedua adalah variabel transparansi dalam hubungannya antara sistem pengendalian internal terhadap potensi untuk melakukan fraud. Adapun metode penelitiannya adalah metodenya jenis penelitian kuantitatif yang bersifat kausalitas. Kausalitas itu artinya kami menguji hubungan sebab dan akibat. Kemudian desain penelitiannya berbasis survei, artinya kami menggunakan data primer atau menggunakan kuesioner, angket ya, yang kami kuantifikasikan dengan menggunakan skala Likert, khususnya Likert 5. Kemudian data juga bersifat cross-seksional, artinya waktu pengamatan hanya pada satu periode tertentu pengamatan. Kemudian populasi dan sampelnya, populasinya adalah unit kerja pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi Indonesia. Namun sampelnya yang kami pilih adalah unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPBJ di PTN, khususnya di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, yang jumlahnya adalah 126 PTN yang tersebar pada 34 provinsi yang terdiri dari institut, politeknik, universitas, maupun akademi komunitas. Kemudian teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan link Google Form, yang mana kami minta bantuan salah satu ketua UKPBJ yang merupakan bagian dari grup WhatsApp grup tersebut untuk men-share atau menyebar kuesioner kami kepada seluruh kepala UKPBJ yang tergabung di dalam WhatsApp grup kepala UKPBJ, khususnya PTN di bawah Kemendikbud, Kemendikti Saintek, mohon maaf. Kemudian teknik pengumpulan berikutnya, karena mungkin kami rasa apabila dikirim via online, masalah yang akan dihadapi adalah mengenai respon rate, sehingga kami untuk meminimal atau meningkatkan respon rate-nya, kami mendatangi langsung khususnya pada PTN-PTN yang dapat kami jangkau khususnya dari tempat kami domisili atau di Untirta ini, artinya kampus-kampus di Jawa yang masih dapat kami kunjungi, yang masih memungkinkan untuk dapat kami kunjungi. Nah, kuesioner kami kirim, kami sebar kepada seluruh target populasi yang berjumlah 126 PTN sesuai dengan data pangkalan data Dikti, ya, pangkalan data Dikti 126 perguruan tinggi itu terdiri dari universitas, politeknik, institut maupun akademi komunitas. Kemudian yang merespon itu adalah sejumlah 89 responden yang terdiri dari secara online atau mengisi link Google Form itu ada 65 orang, dan yang dikunjungi secara langsung yang berhasil kami datangi secara langsung adalah 24 orang,
sehingga totalnya 89, dan ternyata dari 89 kuesioner ada 2 yang tidak dapat diolah dikarenakan pengisian yang double, jadi 2 kali dia mengisi. Kemudian respon rate yang berhasil kami yang berhasil kami tarik, yang berhasil kami kumpulkan sejumlah 53,27% respon rate. Kemudian untuk hasil pengujian, hanya hipotesis pertama yang ditolak, yaitu sistem pengendalian internal ternyata berdasarkan hasil pengujian maupun empiris, ternyata ditemukan bukti tidak dapat mempengaruhi secara negatif potensi untuk melakukan fraud. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena kami juga mendalami dengan wawancara, walaupun wawancara dilakukan itu tidak terstruktur, tidak terjadwal, tidak diagendakan sebelumnya. Jadi ketika kunjungan PTN yang masih memungkinkan kami kunjungi, kami juga menyempatkan untuk sekedar tanya jawab untuk mendalami sistem pengendalian internal sudah dimiliki, tapi kok tidak bisa meminimalkan atau tidak bisa mencegah terjadinya fraud. Nah, hal ini menurut hasil jawaban dari responden itu menyatakan bahwa ternyata walaupun setiap organisasi atau bisa dikatakan perguruan tinggi walaupun sudah memiliki atau mempunyai yang namanya sistem pengendalian internal, tapi ternyata potensi untuk melakukan fraud itu masih tetap terbuka lebar. Nah, hal ini dikarenakan dan diakui oleh beberapa yang kami wawancarai adalah ya memang tidak terlepas dari adanya kepentingan, baik itu kepentingan internal maupun kepentingan eksternal. Jadi artinya apa ya? Ada konflik kepentingan lah, ada konflik kepentingan ada konflik kepentingan dari berbagai pihak, baik itu dari dalam maupun dari luar. Nah, hal ini juga terjadi atau berlaku juga baik itu pada PTN BH, PTN BLU maupun PTN Satker gitu. Jadi masih sebagai seorang pengelola atau panitia pengadaan barang dan jasa itu masih sering kali dihadapkan dengan berbagai dilema di lapangan. Tadi salah satunya adalah karena adanya konflik kepentingan tadi yang bersumber baik dari dalam maupun dari luar. Nah, untuk hipotesis 2, 3, 4, dan 5 itu hipotesis hubungannya diterima. Artinya signifikan itu mempengaruhi atau dapat mempengaruhi. Nah, ada beberapa temuan kunci yang kami temukan. Yang pertama adalah tadi dengan sistem pengendalian internal pemerintah saja ternyata bukti empirisnya diperoleh bukti empiris tidak berpengaruh langsung signifikan terhadap potensi orang untuk melakukan fraud dengan argumentasi tadi yang sudah saya sampaikan, karena seringkali dihadapi dengan dilema di lapangan gitu. Kemudian untuk integritas ternyata ya memang integritas ini menjadi memainkan peran yang cukup krusial. Artinya penelitian ini berhasil membangun dan menguji model pencegahan fraud yang mengintegrasikan perspektif dari teori institusional dengan memasukkan tadi peran mediasi yaitu integritas dan variabel moderasi yaitu transparansi. Nah, sistem pengendalian internal pemerintah itu tidak akan berpengaruh langsung terhadap penurunan potensi fraud pengadaan barang dan jasa. Ini membuktikan bahwa kehadiran sistem formal saja, ya SPIP tadi yang tertuang di dalam PP 60 tahun 2008, itu tidak cukup untuk mencegah fraud tanpa adanya internalisasi nilai. Oleh sebab itulah, nilai-nilai integritas di sinilah yang berperan sebagai mediator, atau bahkan menjadi full mediator. Ya. SPIP yang efektif dapat menurunkan potensi fraud,
hanya jika ia berhasil atau membangun atau meningkatkan nilai-nilai integritas individu di dalam organisasi. Nah, dalam kaitan ini artinya penyelenggara dari pengadaan barang dan jasa. Nah, ini adalah mekanisme kunci yang menjembatani antara sistem formal dengan perilaku etis pegawai. Gitu. Kemudian, temuan kunci berikutnya adalah variabel transparansi. Ternyata pun sama, memainkan peran yang cukup krusial ya sebagai moderator atau bisa dikatakan sebagai faktor yang memperkuat lah. Artinya, tingkat transparansi yang tinggi itu dapat memperkuat kemampuan sistem pengendalian dalam menekan potensi fraud. Caranya seperti apa? Nah, caranya itu dengan meningkatkan akuntabilitas dan fungsi pengawasan. Nah, selain itu, kami juga melakukan pengujian tambahan atau additional test, atau mungkin bisa dikatakan robustness test ya, yaitu kami melakukan pengujian multiple group analysis. Nah, dari temuan multiple group analysis ini ternyata terungkap bahwa mekanisme integritas itu jauh lebih efektif di lingkungan politeknik yang terstruktur dan hierarkis dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang berbentuk universitas. Karena universitas itu kompleks dan lebih otonom. Nah, jadi perlu saya jelaskan sedikit. Multiple group analysis ini adalah kami membagi jawaban responden tadi, tabulasi data ke dalam beberapa kelompok-kelompok. Yang kami bagi di sini adalah berdasarkan jenis perguruan tinggi. Kami membandingkan antara jenis perguruan tinggi negeri yang berjenis universitas dibandingkan dengan politeknik. Nah, tadi ada temuan bahwa di politeknik tadi untuk mekanisme integritas itu jauh lebih efektif. Berbeda dengan universitas. Artinya nilai integritas di universitas itu lebih di bawah politeknik. Hal ini dikarenakan sifat dari universitas yang sangat kompleks dan otonom gitu dibandingkan dengan politeknik. Hal ini membuktikan bahwa dalam konteks institusional atau teori kelembagaan ya, ini merupakan faktor kontingen yang dikatakan cukup kritis. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa pendekatan integritas yang menggabungkan sistem formal, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah, dengan sistem soft nilai, soft value, yaitu integritas dan tata kelola ya, yaitu transparansi, ini merupakan kunci utama atau kunci memainkan peran kunci untuk pencegahan fraud yang efektif khususnya di sektor publik, apalagi terlebih di aktivitas pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian adapun implikasi dalam penelitian kami adalah dari sisi teoritis dapat memperkaya model pencegahan fraud dengan pendekatan tadi adanya integrasi antara efek mediasi maupun efek moderasi. Sedangkan untuk implikasi praktisnya kami mungkin dapat merekomendasikan bagi LKPP maupun bagi PTN ya untuk memperkuat nilai-nilai integritas dan transparansi di dalam sistem pengendalian internal mereka khususnya pada aktivitas pengadaan barang dan jasa. Kemudian untuk implikasi di bidang kebijakan mungkin perlu adanya penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan yang berbasis resiko. Kemudian sedangkan untuk keterbatasan penelitian kami adalah data yang kami gunakan adalah data-data persepsi, jawaban dari responden. Artinya semua jawaban responden itu tergantung dari mood saat dia mengisi, tergantung dari mood atau suasana hati saat responden tadi mengisi. Nah, ini memang kelemahan dari penelitian dengan menggunakan data persepsi. Kemudian juga respondennya masih terbatas dan konteks yang kami lakukan adalah di sektor publik khususnya di pengadaan barang dan jasa. Sedangkan saran untuk penelitian mendatang, mungkin penelitian mendatang dapat melakukan penelitian yang lebih panjang, yang bukan sifatnya cross section tapi longitudinal. Kemudian penelitian berikutnya juga dapat memperluas sampel, mungkin tidak hanya cukup satu kementerian tapi mungkin lintas kementerian. Kemudian penelitian berikutnya mungkin juga dapat menggabungkan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif ya.
atau kita kenal dengan istilahnya mixed method. Oke, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Eh, Jikalau ada kekurangan, saya minta dibukakan pintu maaf. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.